inti daripada pengajian ini, satu onderdil yang ada di dalam jiwa itu namanya kolbun. Dari kolbun inilah sumber kebaikan, bahkan bisa menjadi sumber kejahatan, karena onderdil itu diberi oleh Allah berupa kolbun api, maka semua baik. Baik, semua baik. Jelek, rusak, semua rusak. Walaupun sudah mujadah. Kita sudah mujadah. Walaupun yang ada di gedung ini, khususnya saya sendiri. Kalau hatinya ini sudah rusak, wes toh ahli mujadah, ahli sholat, masih tetap rusak semuanya. Lesannya rusak, mudah menyalahkan orang lain, menghina orang lain, merasa baik. Itu harus dipotong, masyaallah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratan karmin, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, saya taati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, mari pada kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini, detik ini, kita semuanya diberi hidayah sehingga bisa hadir dalam pengajian rutin yang telah kita lakukan ini. Sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikroman wa ta'diman kepada para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghausiyata zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin wal hadirat, kita kesana kemari mencari ilmu, karena dengan ilmu itulah manusia ini diangkat derajatnya oleh Allah.
Jadi orang yang diberi ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan beberapa derajat. Alladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Sebelumnya disebut yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang pertama. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Makanya kalau jenengan golek ilmu, mencari ilmu dimanapun, monggo cari ilmu. Lebih-lebih ilmu yang manfaat. Apa ilmu manfaat itu? Yaitu orang yang diberi ilmu, setelah diberi ilmu, ilmu itu membuahkan hidayah, dan orang yang mendapatkan ilmu dengan hidayahnya itu, orang itu semakin dekat kepada Allah. Yuqarribukum ilallah, mendekatkan kita sedoyo, kita semua kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi ilmu kita ini manfaat atau tidak dilihat kedekatan hamba kepada Tuhannya. Tapi ilmu yang tinggi, jadi kalau kita melihat ilmu yang luhur, masih ada di atasnya ilmu itu masih ada. Kadang-kadang segi lahiriahnya ilmunya itu biasa, tapi ada derajat lebih tinggi daripada ilmu. Apa itu? Adab. Adab itu kesopanan, tata krama. Ya sopan tata krama lahir, ya sopan tata krama batin. Adab lahir dan adab batin. Dan adab yang demikian itu di atas ilmu. Sampai disebut al-adabu. Jadi adab, tata krama, kesopanan, akhlak. Fauqal ilmi itu di atasnya ilmu. Jadi kalau ada orang pintar tapi kok adabnya kurang, berarti ilmunya tidak manfaat itu. Adab, baik adab kepada sesama manusia, adab dengan orang sebawahnya. Biasanya kalau dengan orang seatasnya kita kan bisa tata krama ya. Tapi dengan orang sebawahnya, dengan orang meminta-minta. Adab dengan pembantu kita. Adab dengan orang-orang yang sebawah kita. Ini kadang-kadang kita lengah. Ya. Jadi adab itu di atas ilmu. Termasuk ngaji. Ngaji ini termasuk adab, tata krama. Orang yang tidak ada adabnya, ilmunya tidak manfaat. Apa? Kalau ngaji, HP di silent. Jangan sampai mendengarkan pengajian kita nonton Facebook, lihat Facebook. Jangan sampai mendengarkan pengajian, HP tidak dimatikan sehingga ada telepon diangkat. Coba sabar sebentar saja, tidak sampai 1 jam. Adab yang demikian ini menentukan hasil kita belajar. Adab rohani. Kalau kita mendengarkan pengajian, kalau kita zikir, kalau kita tahlil, kalau kita mujahadah, dengarkan, ikuti, jangan kita bicara sendiri. Itu adab. Loh, ini kadang-kadang lengah akhir zaman ini. Pengajian
Adab lahir ya duduk mendengarkan. Adab batin berdoa, mujadah. Jadi seperti gini nih ya, minta kepada Allah ilmunya manfaat, sambil mendengarkan, merenungkan, sambil mujahadah. Ada yang tirakat mujahadah dengan Allahumma ya wahidu ya ahad, dibaca sambil baca 1000 sambil mendengarkan. Kalau tidak nututi tidak apa-apa. Ada yang membaca nida ya sayyidi ya rasul, dibaca di hati, tidak bersuara. Ini adalah adab lahir. Apa adab itu? Sampai Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adab, tata krama. Sampai Kanjeng Nabi diutus sendiri oleh Allah ini memperbaiki akhlak manusia. Al-Quran diberikan, diwahyukan, ratusan ribu jutaan hadis diturunkan dari akhlak ucapan perbuatan Rasul. Apa sih tujuannya? Supaya manusia itu punya tata krama, punya adab. Maka disebut apa adab itu? Al-adabu ijtima'u khisalil khairi. Jadi adab itu begitu. Jadi tata krama itu perpaduan itu berarti kumpul antara lahir dan batin yang baik. Bukan lahirnya saja yang baik, tapi batinnya juga baik. Itu adab. Adab adalah perpaduan suatu yang baik antara ucapan dan perbuatan. Kadang-kadang kalau kita mengucap baik, perbuatannya tidak baik, bukan disebut adab itu. Jadi adab itu ucapannya A, dalamnya juga A. Kalau ucapannya iya, dalamnya iya. Coba kita koreksi sebelum kita ngaji ini. Apakah kita orang baik? Mungkin lahir kita baik, sopan kepada orang lain, hatinya pun juga tawadhu. Itu bagus. Ini adab lahir yang bagus. Tapi ketika kita koreksi dengan sungguh-sungguh hadirin, yang dikatakan adab perpaduan antara lahir batin, ucapan dan perbuatan itu baik. Kita ibadah? Iya. Kita sholat? Iya. Ketika Allahu Akbar, sholat itu menghadap siapa? Allah. Tolong hati kita, jiwa kita, benarkah kita menghadap kepada Allah? Padahal ahli ibadah, padahal ahli jamaah, padahal ahli sholat malam, sudah baik. Tolong dikoreksi hati kita ketika Allahu Akbar itu apakah betul menghadap kepada Allah? Bagaimana nanti kalau kita kembali kepada Allah, ditanya oleh Allah, lahirnya dibuka bagus, tapi batinnya kita mingkur daripada Allah. Apa mingkur itu? Membelakangi Tuhan. Permasalahan inilah hadirin. Kula panjenengan kita semen butuh ngaji bab batin. Ya permasalahan inilah hadirin. Kita butuh guru yang bisa menuntun jiwa. Sehingga lahir mulia, lahir bisa ibadah, batin pun bisa menghadap kepada Allah. Makanya mencari ilmu itu wajib. Sedangkan di akhir zaman ini
mencari guru yang bisa menuntun jiwa seperti ini sudah sulit. Sulit sekali. Jangan-jangan sampai kita Izrail datang, sang pencabut nyawa datang kepada kita, lahir kita dilihat oleh Allah indah sekali karena ahli ibadah, golongan abidin, orang-orang yang ibadah. Tapi ketika jiwa wahusilama fis sudur, Allah melahirkan apa yang ada di dada kita, dibuka oleh Allah. Alangkah kita nanti malu kepada Allah. Ternyata ibadah kita hanya lahiriah, tapi batin tidak ada yang menuntun untuk ibadah. Inilah perlunya panjenengan ngaji, nomor loro perlunya bermujahadah. Mujahadahnya berapa kali? Bagi yang tidak hafal, tolong istiqomah. Kita mencari guru, kita menemukan guru, kita berguru kepada Rasulullah yang dipimpin oleh beliau, murabbi kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lakukan setengah jam, masukkan ke dalam jiwa. Kita minta kepada Allah agar hati kita ini dibimbing, diarahkan, dididik, sehingga jiwa kita ini menjadi baik. Lahiriah baik sesuai dengan sunnahnya, batinnya baik, tidak syirik kepada Allah, hatinya bertauhid kepada Allah. Inilah permasalahan. Dalam jiwa, dalam pengajian ini kita meneruskannya. Kemarin Allah mendawuhkan, Ibnu Athaillah mendawuhkan, jiwa manusia itu ada dua pasukan. Yang kemarin loh ya, yang dulu ini baru ketemu bukunya ini. Ada dua pasukan yang ada di dada kita ini. Satu, pasukan berupa cahaya. Bukan cahaya seperti ini. Cahaya ini cahaya rohani. Kalau cahaya mata basor ya padang seperti ini. Tapi kalau cahaya rohani, hatinya itu melek. Hati yang gelap tidak akan melihat. Hati yang melek, hati yang padang akan melihat. Seperti halnya pada malam hari ini. Mata yang melihat karena ada sinar lampu, ya ada sinar, maka mata ini akan awas melihat. Oh itu si A, ini baju merah, itu Abah Heru, ini nampak karena ada sinar. Hati pun juga butuh nur. Dunia andaikan tidak ada matahari, tidak ada yang bisa melihat itu. Bisa dipahami tak? Dunia gelap, tidak ada matahari, semua gelap, tidak bisa dilihat ini. Begitu pula jiwa. Jiwa bila tidak diberi oleh Allah mataharinya rohani, gelap terus jiwa ini. Saking petengi gak melu duwe dipek kabeh, dirampas kabeh ilmuku. Padahal ilmu pemberian Allah, bukan milik kita. Saking gelapnya hati, ilmuku, engkau muridku, ini pondokku, dia bangga merasa memiliki. Hatinya gelap, tidak ada matahari ma'rifatullah. Kita gimana? Jangan-jangan kita ini lahiri ganteng, lahiri alim, lahiri ahli ibadah, tapi jerone petengi gimana ini? Hati peteng itu hati yang tidak melihat, hatinya kabeh gumune Gusti Allah, sing nyiptakno Gusti Allah, yang memberi Allah, yang menggerakkan Allah di aku semua. Aku khusyuk, aku mujahadah, aku sudah bisa nangisi dosa, hatimu gelap. Ingat. Aku sudah bisa nol, gelap. Aku bisa mujahadah, baik mujahadahnya, gelap.
Kenapa kita biarkan hadirin? Sampai mati hati kita gelap seperti ini. Subhanallah. Bagaimana nanti kita ketemu? Di alam yang mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Satu, cahaya mataharinya hati. Orang yang oleh Allah karena mujahadah, jangan kan sudah mujahadah. Oleh mujahadahnya enggak, ya enggak diberi ini mungkin. Ya enggak diberi. Mujahadah baik berupa wirid. Ya Sayyidi, ya Rasul, dilatih terus. Tadi Allahumma ya wahidu dilatih nggih. Itu mujahadah wirid, lesan. Ditambahi mujahadahnya batin. Memotong keinginan nafsu, memotong hawa nafsu, mazmumah dipotong. Kalau dua-duanya ini dipaksa, kita menemukan cahaya itu. Mujahadah itu kalau tidak dipaksa tidak bisa. Mujahadah ya kita mujahadah setengah jam mau tidak mampu. Tapi kalau nonton TV, melihat di mana-mana sampai datang ada pengajian di sana dengan yang terkenal dai datang jauh-jauh, tidak berat. Tapi kalau mujahadah untuk membersihkan jiwa sangat berat sekali. Paksa sebelum kita dipaksa pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari wirid. Jadi wirid-wirid tadi ya. Puasa, sholat, mujahadah itu buahnya namanya warid. Berupa nur, cahaya. Cahaya itu bukan cahaya mata ini, tapi cahaya batin. Hatinya melek. An-nuru lahul kasyfu. Wal basiratu lahal hukmu. Wal qalbu lahul ikbalu wal idbar. Dalam dawuh ini. Cahaya hasil mujahadah. Tapi kalau mujahadahnya tidak sungguh-sungguh, ya tidak ada hasilnya. Memerangi hawa nafsu itu perang yang paling besar, hadirin. Difitnah orang tidak membalas itu perang paling besar. Maunya balas toh, maunya akan mengalahkan toh. Orang yang bermujahadah sungguh-sungguh, walaupun diinjak, maksudnya hatinya itu dicaci maki, dirasani, ghibah, dihasuti, mangkel toh, marah kan? Memerangi tidak marah itu adalah mujahadah paling tinggi. Tapi kita kan tidak kuat. Karena mujahadah wirid kita tidak pernah benar. Mujahadah berapa kali sih? Kalau bisa dulur-dulur kula yang di sini, lembaran jangan ditinggal. Sebelum panjenengan ini kerja, sebelum panjenengan ini keluar dari rumah setelah subuh, serahkan jiwa raga kita kepada Allah. Serahkan usaha kita kepada Allah. Serahkan keluarga kita dan anak-anak kita kepada Allah. Duduk, bersimpuh, kalau payah senden tidak apa-apa. Yang lembaran, lakukan lembaran, jangan keluar dulu sebelum kita bermujahadah. Kita kan tidak urusan dunia dicari mempeng, dicari-cari, urusan kepada Allah, berserah diri kita tidak pernah. Maka wajar kalau hati kita ini gelap. Di sini sebut cahaya hati yang diberikan oleh Allah tadi. Ini bisa menyingkap membuka tabir ini. Oh ternyata mujahadah ini buahnya begini. Oh ternyata sabar itu begini. Dia tahu, menyingkap, dibuka tabir. Sehingga dia melihat. Oke ya. Setelah dilihat tabir dibuka,
wal basirah lahal hukmu. Setelah dibuka, di dalam ini ada mata, namanya mata hati, basirah. Kalau yang kita pakai kacamata saya ini namanya basor, mata ini basor. Kalau mata hati namanya basirah. Dan mata hati yang disebut basirah itu dapat mengetahui. Maka dia mengetahui, tahu, dia memiliki ilmu. Ilmunya ilmu hikmah. Ketika diuji tidak enak, dia mengetahui di balik ujian ini pasti ada kebaikan, ada hidayah, ada hikmahnya. Orang itu hatinya tahu, tapi kita kan tidak. Ketika diuji orang lain yang disalahkan, itu hati yang buta. Yang dipahidi ke orang lain, mestinya dirinya sendiri diukur, mengapa saya begini kan gitu. Bapak pernah diuji tuh? Sampai hari ini mungkin ekonominya, mungkin ini. Tapi kalau basirah itu sudah mengetahui, oh hikmahnya, dulu saya kaya, dulu memiliki mobil, sekarang tidak apa-apa. Ternyata hikmahnya Allah mengambil dunia agar saya tidak terlalu cinta dengan dunia, agar kembali kepada Allah. Itu hati yang ada cahayanya. Kita gimana? Saya ini penuh ujian, Ustadz. Ada apa? Hidup begini, saya dibenci orang, padahal saya sudah tidak melakukan. Apakah sudah kamu koreksi? Mungkin itu salahmu. Jangan mudah menyalahkan orang lain, apalagi berupa tulisan. Jangan-jangan orang buta melihat orang lain, tapi tidak bisa melihat dirinya. Makanya dalam dawuh ini Syekh Ibnu atau Ila Asyakandari, kalau ada orang mukmin yang diuji, teko permasalahan, itu dikatakan wurudul faqoti, datangnya kesulitan. Ini sudah diberitahu bagi orang-orang yang hatinya bercahaya, sehingga kesulitan itu dihadapi karena skenario Allah tidak boleh ditinggal, harus dihadapi dengan gentleman, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengkambing hitamkan keluarganya atau orang lain. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Ya, kalau ada orang mukmin yang seperti itu, wurudul faqati a'yadul murid, maka itu adalah hari rayanya seorang murid. Kita puasa 30 hari atau sebulan penuh, sengsara, cegah makan, dikuat-kuatno, ada yang jatuh karena cahaya tidak ada di hati. Bila-bila ada yang tidak ngereken. Ya. Ketika puasa sebulan penuh, mencegah makan syahwat dan lain-lain, malam hari bangun, sholat raweh, sholat qiyamul lail, habis di ujung kita tirakat datangnya kesukaran, kesulitan berupa riyadhah dan tirakat di bulan Ramadan, baru muncul yang disebut hari raya. Kepingin oleh hari raya diuji wis ngersula. Ya, diuji lari. Kepingin ingin mendapatkan hari raya dari Allah. Apa hari raya dari ampunan, kasih sayangnya, ridhonya. Ketika diuji, kita tidak pernah bersyukur, kita lari. Jadi mari hadirin, kita hidupkan hati kita dengan sinar nur cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah memberikan itu, hati kita menjadi jernih, hati kita menjadi padang, sehingga hati bisa mengetahuinya.
Begitu pula hati itu bisa menerima dan menolak. Kalau di dalam diri manusia itu ada kebaikan, hati menerima. Ini hati yang padang. Ada kesabaran, hati menerima. Gitu apa enggak? Ketika hati kita ini di dalam diri kita diuji, kita ini ridho, hati menerima. Tapi menolak bila hati itu marah, ditolak. Nafsunya menggebu-gebu, itu akan ditolak oleh hati. Inti daripada pengajian ini, satu onderdil yang ada di dalam jiwa, itu namanya kolbun. Dari kolbun inilah sumber kebaikan, bahkan bisa menjadi sumber kejahatan, karena onderdil itu diberi oleh Allah berupa kolbun api, maka semua baik. Baik, semua baik. Jelek, rusak, semua rusak. Walaupun sudah mujadah. Kita sudah mujadah. Walaupun yang ada di gedung ini, khususnya saya sendiri. Kalau hatinya ini sudah rusak, wes toh ahli mujadah, ahli sholat, masih tetap rusak semuanya. Lesannya rusak, mudah menyalahkan orang lain, menghina orang lain, merasa baik. Itu harus dipotong, masyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tanda hati kita ini rusak. Ya. Didahulukan di sini. La tufrik qat'ah. Apa artinya? Jangan Anda seneng bunga sebab panjenengan melakukan taat. Biasanya melakukan taat itu senang apa enggak? Kan senang ya. Tapi ini kebalikannya. Kalau panjenengan kita diberi oleh Allah taat, jangan senang. Atau kalau senang bukan karena taatnya gitu. Oh, aku ahli sholat. Oh, aku ahli puasa. Saya sudah bermujahadah beribu-ribu. Aku sudah bisa menangisi dosa. Jangan suka seperti itu. Karena mafhum mukhalafah, orang yang senang karena taatnya, orang itu merasa dan mengandalkan dirinya. Dianggap dia mampu taat. Ini bertentangan dengan hukum la haula wala quwata illa billah, hukum ilmu billah. Meningkat ilmunya tinggi, senang. Terus gimana? Dia bertentangan dengan hukum ilmu billah. Manusia tidak mampu berbuat taat. Manusia tidak mampu alim, tidak kuat alim, tidak kuat taat karena hanya ditolong oleh Allah. Kok dia senang merasa taat? Artinya dia merasa mampu beribadah. Walaupun nampaknya baik, tapi ini terkecam karena kula panjenengan merasa bahwa itu datang daripada kita. Dan disebutkan, tapi tenanglah, senangkan kamu, bukan karena taatmu itu, tapi senanglah, bahagialah karena Allah memberi karunia kepadamu. Bukan senang karena taatnya, tapi senang aku direken Gusti Allah. Saya diperhatikan oleh Allah sehingga saya bisa ngaji dengan tekun. Orang yang buta, alhamdulillah, alhamdulillah ya apa ora? Baik, aku wis iso taat, itu bedanya. Alhamdulillah, saya sudah mujadah meningkat. Alhamdulillah, aku wis iso ngetrapno nol. Awas. Bertentangan dengan hukum ilmu billah.
Maka senangkanlah, jangan karena taatmu, tapi senangkanlah. Ya Allah, aku orang rendah, aku anaknya orang biasa, aku orang bodoh, diberi oleh Allah, dikaruniai bisa belajar, bisa punya ilmu, bisa naik haji, bisa ibadah. Pandangannya dirubah dari memandang dirinya yang taat, kembali pandangan kepada Allah yang memberi. Bingung enggak? Hanya merubah, jangan bingung lah. Merubah itu hidayah. Kalau tidak diberi hidayah ora iso. Makanya mujahadah dipaksa, hati dipaksa. Kalau akal ngerti, alhamdulillah ini karunia Allah, itu akal. Tapi hukum adab, kalau akal mengatakan ini dari Allah, dibongkar hati kita, apa betul dari Allah atau di aku? Lah inilah permasalahan besok kula jenengan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena adab yang benar, adab itu adalah perpaduan antara pikiran dan hati, perbuatan dan ucapan. Ucapan ini dari Allah, perbuatannya untuk Allah, hatinya dilihat benar-benar oposisi di aku. Hilangkan pengakuan. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sedikit merenung. Jenengan bisa ke sini, alhamdulillah lah. Bisa ngaji, alhamdulillah, sudah baik. Tapi tambah alhamdulillah, karena karunia Allah aku bisa mengaji di gedung. Karena karunia Allah aku bisa menangisi dosa. Karena karunia Allah aku bisa sholat malam dengan rutin. Karena karunia Allah aku bisa menangisi dosa. Ini dipasang di hati. Hati ya. Bagaimana bisa muncul itu kalau hati tidak pernah dimujahadai? Karena hati yang kotor itu menolak kebaikan. Kalau akal nerima, ilmunya diterima. Bila perlu yang mengajar itu pun menerima. Cuma hatinya ngajar belum tentu seperti itu. Saya ngaji ini, misalkan Al-Hikam. Akal saya ke situ, tapi hati saya belum tentu, tergantung kebersihan hati. Ada nurul qalbi itu sendiri apa tidak? Jadi hadirin, dirubah. Kalau kita senang bisa naik haji, senang bisa umroh, boleh. Tapi hati harus diisi. Lebih senang lagi, alhamdulillah saya umroh. Umroh, haji bukan uang jenengan. Labbaik Allahumma labbaik. Kita ini memenuhi panggilan Allah. Silakan kita bahagia, silakan kita senang, tapi harus lebih senang. Alhamdulillah, saya dikaruniai oleh Allah tahun ini bisa haji. Lu inilah perpaduan adab antara lesan, pikiran, dan hati kita. Alhamdulillah, besok saya umroh bulan 9 rombongan. Alhamdulillah. Tapi hati dikatakan ini karunia Allah. Allah memberi karunia, aku dipanggil, diberi rezeki, ini yang lebih utama. Jangan sampai hati ini kosong dari Allah. Itu prakteknya. Alhamdulillah dulu saya begini, sekarang sudah baik. Ini karunia Allah. Loh, jangan nanti lali itu ya. Hadirin yang saya muliakan, sudahlah, hidup ini hanya sekali. Banyak keluarga kita, teman-teman kita yang tahu-tahu sudah tidak ada di sini lagi karena sudah meninggalkan dunia yang fana. Ingat, ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana, apa persiapan kita? Kalau ibadah lahir, saya yakin kabeh wis apik, salat wis apik. Batin ini harus dipersiapkan. Cahaya rohani harus dimasukkan. Cari gurunya, cari yang nuntun hati. Karena ketika kita menemukan pembimbing hati, sehingga hati ini terbuka, amal sedikit amalnya hati. Hati terbuka, terus ada amalnya hati.
merasa rendah, merasa datang dari Allah. Dan itu di hati bukan di akal ya. Di dalam kitab Kuliyatul Wahidiyah diterangkan, dzarratun min a'malil qalbi. 1 detik saja. Amalnya hati tunduk kepada Allah. Ini karunia Allah. Bukan akal ya. Karunia Allah. Sehingga syukurnya. Aku begini karena Allah. Aku bisa ini karunia Allah. Sehingga dia tidak mengandalkan apa-apa yang ada. Khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Dikatakan. Itu lebih baik daripada panjang wiritan. Sebanyak mungkin. Segunung-gunung. Tapi hanya lesan saja. Hanya lesan saja ini. Ilmu batin ini tidak untuk dipahami, tapi dirasakan. Madhep itu bukan dipahami, bukan dimengerti, tapi dirasakan. Ibarat ini suatu minuman, ini tidak bisa dipahami. Kalau menginginkan ini harus diminum, dirasakan. Termasuk ilmu yang berhubungan jiwa. Kita tidak mampu kalau tidak merasakan. Man lam yadzuk, siapa yang tidak pernah merasakan, lam ya'rif, maka dia tidak akan mengetahuinya. Karena hanya ini. Karena kalau kita itu menghukumi ngukur awake dhewe, oh paling ini aku kayak gini, tidak. Ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah dipilih. Allahu yajtabi ilaihi mayyasha. Allah memilih hamba-hamba, enggak peduli ke orang nakal, enggak peduli asalnya orang itu orang bodoh, orang yang nakal. Tapi kalau sudah ketemu, Allah akan memilih orang-orang itu siapa yang dikehendaki. Wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah memberi petunjuk bagi orang yang berusaha kembali kepada Allah. Fafirullah, itu diberi petunjuk. Ya mungkin saja ya di antara kita seperti ini. Hadirin, kemarin saya ngaji ke Mojokerto. Jadi ibu-ibu, kemarin itu saya ngaji di Mojokerto bersama seorang ustadz qori'nya. Ketika itu beliau itu cerita ini dengan Ustadz Saroni itu. Ada di mobil, Yai, ada suatu keanehan untuk ibu saya. Ada apa Ustadz? Ibu saya itu meninggal dunia tahun 1998. Lama ya? Terus kemarin itu ada saudara saya itu meninggal dunia, ya bulan 24 ini, tahun 24 ini. Ini mepet gitu, terlalu mepet, sehingga istilahnya membongkar kuburan ibunya itu 98, sekarang 24, berapa ya, 26 tahun, wafat 26 tahun. Orangnya biasa, tidak memiliki amal khusus, biasa. Terus gimana Ustadz? Ternyata wutuh. Ketika dibuka ini kering gitu aja, dagingnya itu kering, wutuh. Terus ibu saya itu tidak punya amalan yang khusus. Cuma ibu istilahnya kalau kita mujadah gini ngaji gitu, itu ada perubahan karakter. Jadi kalau kita simpulkan, ngaji sing manfaat itu ngaji sing membuahkan hasil akhlak, sikap, karakter. Karena akhlak itu di atas ilmu. Al-adabu fauqal ilmu, fauqal ilmi. Terus gimana? Ibu saya itu tidak memiliki amalan khusus, orang biasa. Tapi setelah ngaji, beliau itu ayahnya itu Nun Sewu ya, juga wafat tahun 21 kemarin. Itu sebagai tokoh imam jamaah pengamal wahidiyah di daerah mana itu, Pamutan apa Pandokan, di mana Ustaz? Wunut, daerah Wunut Gempol. Borong, Wunut Borong.
bapaknya itu imam jamaah seperti ke sini Ustadz Nur Wahyudi, Mas Yudi. Ya. Setelah itu dibimbing Yai Anas Al-Ayubi almarhum Porong. Ya. Setelah mengamalkan wiritan itu berubah karakternya. Jadi jenengan kok ngamal waktu puluhan tahun kok pancet janggetan hati ini kok durung manfaat itu. Jangget itu jangget. Mangkelan itu gak manfaat mujadah kita ini. Ngamalkan puluhan tahun sing ngrasani wong seneng nyalahno wong ndak manfaat ilmu jenengan, ilmu saya sendiri. Terus gimana Ustaz? Ini tanya Ustaz ini. Ibu saya ini sabar. Setelah mengamalkan wirid-wirid itu melebu nur di hati ini, timbul kesabaran. Langsung kalau orang sabar sampai jasadnya putus, saya percaya. Kalau jenengan yang sabar-sabar ini walaupun tidak menonjol, wutuh jasadnya. Karena Al-Quran di situ ada firman Allah, innallaha ma'as-sobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Ketika diuji Allah di situ, ketika mulia Allah di situ. Maksudnya Allah merahmati, bukan Allah di situ merahmati, menyayangi. Ketika meninggalkan dunia yang fana, jasadnya pun Allah melindungi. Karena payung hukum kesabaran di Al-Quran ada. Ayo belajar sabar ya. Makanya pengamal akhirnya dibentur ekonomi, dibentur di lokno wong, dilarang wong terus jalan. Karena kita menuju Allah. Kalau telat oleh innallaha ma'as-sobirin. Terus yang nomor satu Ustaz, ketika ibu menjelang wafat, ibu kula niki, ibu saya ini mboten tegoan karo sesamanya. Saakenan wong. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjang punya karakter saakenan ambil uang. Ojo pilih-pilih. Enggak saakenan ambil koncone CS itu lek enggak gak gelem, tidak boleh. Saakenan ambil uang jaluk. Ojo ngenyek sik nom jaluk, jangan. Kalau memberi, kalau tidak ya tidak, lebih baik kita diem. Saakenan karo wong. Tidak atik komentar, kasihan kan Allah. Oh, benar. Karena orang yang loman, baik itu ucapan, senyuman, perbuatan, menolong orang lain atau sedekah sedikit. Innas sodaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya orang yang loman, yang senyum kepada orang yang membenci, mengucapkan salam kepada orang yang tidak suka, itu adalah sedekah. Memberi orang di jalan 1000, 2000 yang diwakilnya terlatih dana blok tiap hari untuk sedekah kepada ahli kuburnya dan lain-lain. La tudfi'u ghadabar rabbi, disebutkan oleh Rasulullah, ini akan meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita marah ketika ada orang yang sedekah walaupun itu 1000, 2000, sedekah ucapan, sedekah senyuman, sedekah dakwah, ya, yang tidak dibayar dia berani dakwah seperti ini dan yang lain-lain itu sedekah, itu meredam marahnya Allah. Bisa jadi ketika ada di alam barzah mau disiksa di dalam kubur karena orang itu ahli sedekah, akan reda marahnya Allah. Jangan marahi, itu jangan kau siksa, itu hambaku ahli sedekah, ahli senyum kepada orang yang membencinya. Jadi itu hadirin. Ya, sekarang kita koreksi. Mati pasti, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Sudah ada perubahan dalam akhlak perbuatan kita apa belum? Hati kita sudah ada cahaya, nurnya apa belum? Kalau cahaya itu gelap, itu berupa zulmatun, jundun nafsi, itu tentaranya nafsu. Kegelapan akan mudah terjadi peperangan, akan terjadi
pembunuhan akan terjadi, pemukulan akan terjadi, pembencian karena ada dzulma. Kalau kita ukur nggih, menawi kula panjenengan kita di hari ini ada orang yang kita sukai, artinya ada kegelapan di dalam hati. Kalau malam hari ini kita masih punya benci dengan orang lain, artinya ada kegelapan di dalam hati. Sehingga nafsu ini akan menjadi raja di dalam diri kita. Karena az-zulmatu jundun nafsi, kegelapan itu tentaranya nafsu. Artinya nafsu kita menjadi raja di dalam diri kita. Mestinya kesadaran kepada Allah menjadi raja, tapi itu terbalik. Nafsu, kemarahan, tumongso api, merasa benar, ini akan menjadi raja di dalam diri kita. Kalau sudah demikian, ilmu tidak manfaat, amal yang kita lakukan tidak ada manfaatnya, karena di situ ada nafsu yang belum dipotong. Ya Allah, ya mari kita koreksi diri kita. Kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana, tidak akan kembali lagi. Sedangkan orang yang kita dolimi, belum sempat kita minta maaf, minta ampun, dia sudah meninggalkan dunia yang fana. Bagaimana ini nanti di akhirat? Sedangkan orang yang pernah kita sakiti, belum sempat kita minta maaf, dia sudah berpulang ke hadirat Allah. Bagaimana cara menebusnya nanti? Begitu pula lebih parah lagi. Kita belum bisa membalas jasa orang tua. Orang tua sudah berpulang kembali kepada Allah. Sedangkan dosa masih melekat di dalam jiwa kita. Dosa kepada ibu kita yang sudah meninggalkan dunia yang fana, yang sekarang membujur kaku di pemakaman, hanya dibatasi dengan 2 batu nisan. Bagaimana kita akan minta maaf? Sedangkan orang tua yang menyusui kita, sedangkan orang tua yang menggendong kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Mari kita renung. Pernahkah dulu panjang mengalami kesulitan? Pernahkah kita mengalami kekurangan? Ketika itu ibu kita, bapak kita upaya agar anaknya tidak seperti itu. Kita anaknya orang biasa, tolong. Siapakah yang menciumi pipi kita semuanya itu? Bukan orang lain hadirin. Karena kita kotor. Kita ini kotor, bau. Ibu tidak pernah merasa jijik, sedih menciumi anak-anaknya, ya kita ini. Siapa yang memanggil kita ketika kita menangis? Kita ditaruh di belakang sepeda ontel, sepeda pancal. Ayah dengan keringat terengah-engah, kita dihibur, diajak berkeliling di alun-alun, sepedahan. Itu ayah kita. Jujur kita renungkan. Sekarang sudah tiada. Ibu kita sudah tiada. Ayah kita sudah tiada. Ini saya sendiri hadirin. Minta maaf pada siapa kalau begitu? Padahal maaf, swargane anak ono wong tua loro. Surganya anak ada di telapak kaki ibu. Masya Allah. Gini orang menyebut kami orang baik. Gini orang melihat saya panjenengan orang yang mulia. Tidak, bohong. Belum dosa yang kita tutup-tutupi. Orang lain tidak tahu. Dosa kita memuncak, kita dipuji ke sana kemari. Jujur, kita ini tertipu dengan keadaan yang ada. Saya tanya kepada panjenengan, kapankah menangisi dosa-dosa ini?
Apakah tidak usah menangis? Sehingga malaikat Israil datang kepada kita. Ya Allah, padahal Allah memberikan air mata ini untuk menyelamatkan kita. Tapi air mata ini kita sia-siakan. Kita tumpahkan karena dunia. Kita tumpahkan karena harga diri. Padahal air mata dicetak, diciptakan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Sekali lagi saya tanya, kapankah kita menangisi dosa? Apakah ketika Israil datang kita menangis? Apakah nanti ketika di alam barzah kita dihimpit oleh bumi, amal-amal kelam hitam menjadi manusia yang menunggu kita dengan bau busuk, apakah saat itu kita akan menangisi dosa? Ternyata kita ini lengah, hadirin. Mari, tidak apa-apa, nangislah mumpung ada kesempatan. Banyak orang meninggalkan dunia yang fana, mengecam orang nangis, tidak suka dengan orang nangis. Padahal tiap malam Kanjeng Nabi menangisi umatnya. Tiap malam orang-orang soleh menangis takut dosa di hadapan Allah. Tapi kita bebal seperti ini. Ya sudahlah, hadirin hadirat. Mari kalau bisa malam hari ini kita takut kepada Allah. Kita tangiskan karena dosa-dosa ini semakin berkembang. Hanya air mata min khosyatillah yang akan memadamkan api neraka. La yadkhulun naro mambaka min khosyatillah. Rasul pun mengatakan, umat dosamu banyak umat, teteskan air matamu walaupun itu hanya satu tetes, karena besok di alam akhirat api neraka ini begitu berkobar-kobar. Maka nangislah, karena dengan air mata la yadkhulun naro, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Man baka min khosyatillah, siapa yang menangis karena takut kepada Allah. Yang belum ibadah, ayo bangkit anak-anakku, bangkit saudaraku, ibadah sak mampu-mampumu. Jangan kita diamkan diri kita, dipersiapkan untuk dituntut dan dibakar di api neraka. Hadirin, sejenak terakhir sing boten apal mangke nderekaken ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir nggih. Dan yang kedua, ingat pengajian tadi, jangan senang dengan ketaatan kita. Kalau senang monggo, tapi lebih senanglah bahwa kita taat itu karena karunia Allah. Iling, kita ibadah karunia Allah, kita mujahadah karunia Allah, kita menangis karunia Allah. Jangan bangga dengan taat kita, banggalah, senanglah karena Allah yang memberi karunia itu. Ingat ya, Allah yang memberi. Jangan senang dengan ganjaran kita, tapi senanglah karena Allah yang memberikan pahala kepada kita. Monggo sing boten apal, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita doakan keluarga kita, umat masyarakat, keluarga kita yang sudah wafat tapi belum mengenal ini, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diberi hidayah, karunia husnul khotimah. Al-Fatihah. Yang ingat ibu yang sudah wafat, bayangkan di hadapan kita. Bayangkan ketika ibu kita bentak, padahal mengatakan ufin, gitu aja termasuk berani. Ibu kita bentak, ibu kita buat menangis, ayah kita bentak, ayah kita buat menangis. Bayangkan malam hari ini di depan mata.
kasihan ibumu, kasihan ayahmu, termasuk keluarga kita, kasihan diri kita pun akan dibalas oleh Allah. Mari kita tobat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrini faqad dalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi fa in tarudda kuntu saksonale. Mari kita lihat ibu bapak keluarga kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya Sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya minta doa ya kepada jenengan. Mari kita doakan jamaah haji seluruh dunia ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan haji yang mabrur. Kalau boleh panjang doakan, insya Allah anak saya yang di Mekah ikut haji tahun ini. Doakan semoga bisa manfaat termasuk panjang semua. Al-Fatihah. Nggih, kalau kinten cukup sematen, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.